Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Shalom buat kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, selayaknya kita tetap bersyukur kepada Bapa di surga. Kita masih diberi napas kehidupan sampai saat ini. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk beribadah ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus makin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 2. Dia perlindungan
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah pertama dan kedua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami Tuhan, orang berdosa ini. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1. Diberikan Tuhan padaku.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis pada Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Kita baca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkan jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1 dan 7. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, pada hari yang indah ini, Tuhan masih memperbolehkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing. Semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada situasi saat ini, di mana ada sakit penyakit yang terjadi di negara kami, bahkan di dunia. Itu sebabnya Tuhan, dengan kesepakatan bersama untuk mengikuti
segala sesuatu perintah daripada pemerintah kami dianjurkan untuk berdoa dan berkebaktian di rumah masing-masing. Secara khusus Tuhan, untuk penyakit ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, di mana kami semua Tuhan dalam gelisah dan sangat khawatir. Tetapi kami percaya semua ini boleh baik pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden bahkan sampai yang keterendah, sampai ke RT-RT. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kami, bahkan menyatukan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti peraturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan melalui penyakit ini di hari-hari yang akan datang. Kami berkerinduan Tuhan untuk bersekutu di gerejamu yang kudus ini. Kami akan menunggu tiba waktunya, kami akan boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gerejamu yang kudus. Kami berdoa Tuhan kepada semua program gerejamu, baik dari pusat bahkan sampai ke daerah, ke gereja kami HKBP Bontang juga Tuhan. Kiranya semua program ini Tuhan memberkati, boleh berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan Tuhan juga. Berkati kami semuanya, bahkan untuk pendeta kami, semua yang ada di Bontang ini juga boleh memimpin kami di kesempatan yang pada saat ini juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang ada di Bontang ini. Kami serahkan semuanya kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di mana kami berada, untuk boleh Tuhan kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami tidak khawatir, bahkan tidak takut, karena semuanya ini akan menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, dari yang kecil sampai yang besar, yang ada di Bontang bahkan di luar Bontang juga. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, untuk Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka, menjagain mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan kepada para medis yang ada di rumah sakit secara khusus, jemaat HKBP Bontang Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, supaya boleh mereka berbakti untuk merawat Tuhan pasien-pasien yang ada di rumah sakit mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk kekuatan kepada keluarga, untuk boleh keluarga juga mendukung mereka, bahkan gerejamu Tuhan, agar mereka juga boleh melakukan tugas mereka dan mendapatkan kebahagiaan, dan mereka tetap sehat sejahtera di dalam pekerjaan, bahkan di dalam keluarga juga. Banyak Tuhan doa dan permohonan kami yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan, hamba-Mu akan memberikan firman-Mu kepada kami. Berkati Tuhan hamba-Mu ini, biar firman-Nya boleh disampaikan dengan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami semua jemaat boleh mendengar, boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan perbuatan kami kiranya Tuhan menghapuskan, agar kami boleh layak menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 dan 4, sekaligus mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Serina
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami setiap pribadi dapat merasakan anugerah Tuhan, dapat menerima berkat yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Bimbing dan bantu kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu, walaupun kami sedang menghadapi wabah penyakit pada masa terakhir ini, tetapi kami berharap dan yakin Tuhan tetap melindungi kami. Firman-Mu akan kami dengarkan. Hadirlah Tuhan untuk mengajar kami, menopang kami, agar dapat kami mengerti firman-Mu tersebut, terutama dapat kami lakukan di dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu, remaja dan aposo bulung. Apa kabar? Sehat semua kan? Terima kasih. Pada kebaktian kita ini, Tuhan Yesus mau menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis pada Injil Matius pasal 20, dimulai ayat 29 sampai 34. Begini firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Begitu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus dan para muridnya meninggalkan Yeriko menuju kota Yerusalem, begitu ramainya orang mengikut Dia. Maklumlah, karena orang banyak itu sangat ingin melihat secara langsung siapa itu Yesus. Orang banyak itu mempunyai satu harapan dan mempunyai satu emosional yang serupa, bahwa bagi mereka Yesus kelak akan menjadi raja, memimpin Israel, bahkan melebihi raja-raja sebelumnya. Namun harapan itu tidak sejalan dengan tujuan Tuhan.
Yesus datang ke dunia, Yesus datang ke tengah-tengah mereka, dan bahkan Yesus datang kepada kita saat ini bukan untuk merebut kekuasaan, untuk menjadi raja di dunia ini, tetapi untuk melayani dengan tulus. Memang pada saat-saat genting, manusia pada umumnya akan sulit untuk melayani atau membantu sesama atau orang lain secara serius. Pada saat peristiwa ini, menurut ukuran dunia, bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin lagi memperhatikan orang lain, termasuk kedua orang buta tadi. Mengapa? Karena waktu itu Yesus sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Yesus mau menanggung dosa umat manusia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Yesus, Yesus tidak memikirkan hanya dirinya saja. Dengan senang hati Yesus mau melayani, mau mendengar jeritan, mau mendengar doa harapan. Siapa yang berseru kepadanya? Mari kita lihat apa seruan kedua orang buta tadi. Yesus mau menolong mereka. Memang kedua orang buta itu dengan penantian yang panjang mungkin dan tidak jemu-jemunya mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Yesus yang tidak mungkin lagi diberikan oleh dunia atau orang ramai pada saat itu, mereka berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Yesus juga mau mendengar doa kita saat ini, harapan dunia saat ini. Ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Semoga corona ini cepat selesai. Lihatlah, Yesus bukan melanjutkan perjalanannya, tetapi dia berhenti dan memanggil orang buta tadi. Kata Yesus, "Apa yang hendak kamu inginkan dari aku untuk aku perbuat?" Kira-kira demikian tadi. Orang buta itu menjawab dengan sederhana, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Maka Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. Mereka sekarang sudah dapat melihat dengan mata kepala sendiri, yang walaupun mata kepala mereka sebelumnya buta, tetapi memang mata iman mereka terbuka, melihat dengan jelas bahwa Yesus Anak Daud mampu melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Menurut ukuran dunia, ada 3 penyakit yang tidak mungkin disembuhkan oleh manusia. Termasuk dalam nas kita minggu ini, seseorang yang buta sejak lahirnya, seseorang yang tuli, atau seorang itu yang lumpuh sejak lahirnya. Semua itu
pernah disembuhkan oleh Yesus, bahkan orang mati dihidupkan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sekolah minggu, remaja, apa sebelum, titik pusatnya ada pada Yesus. Lebih tajam lagi adalah iman yang sejati melihat pengharapan di dalam Kristus dan mendapat respon dari Kristus. Orang buta ini mata imannya terbuka, tertuju hanya kepada Yesus. Dia berharap sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus. Dia mau mengerti apa isi hati Yesus, dan dia direspon oleh Yesus dengan memberikan kesembuhan, mereka dapat melihat. Saudaraku yang terkasih, inilah iman. Beriman sejati adalah meminta kepada Tuhan, dan permintaan tersebut tepat seperti yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan akan mengatakan, jadilah seperti yang engkau harapkan. Iman bukan sekedar meminta, bermain-main dengan keyakinan, bukan pemaksaan kehendak kita semata kepada Tuhan. Beriman bukan memakai prinsip dunia untuk mendapatkan yang kita inginkan. Beriman adalah sadar kalau kita tidak mampu, kita lemah, tidak ada apa-apanya, kita tidak punya nilai apapun, kita bukan siapa-siapa. Sadar bahwa Tuhan itulah Tuhan, dan berharap hanya kepada Dia. Hanya di dalam Dia kita boleh hidup, kita boleh berjalan, kita boleh beraktivitas, kita boleh sekolah minggu di gereja, kita boleh berbakti, kita mendapatkan seluruh hidup kita. Beriman berarti memasukkan seluruh hidup kita ke dalam Kristus Yesus. Mau percaya sepenuhnya hanya kepada Yesus, mau mengikut Kristus. Itulah iman sejati. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita, dalam cerita sebelumnya atau perikop sebelumnya, sebelum khotbah ini, murid-murid punya permintaan. Sama halnya orang buta ini juga punya permintaan. Namun Tuhan tidak setuju dengan permintaan muridnya itu. Tuhan setuju dengan permintaan orang buta ini. Mengapa? Padahal permintaan murid tadi kemungkinan besar mempunyai peluang yang besar untuk dikabulkan Yesus. Mereka mempunyai satu lingkungan, sejalan setiap harinya bersama Yesus, mempunyai koneksi dan kolusi melalui orang tua mereka. Tetapi mari kita lihat, orang buta itu lebih mengerti isi hati Tuhan. Mengajukan permintaan tidaklah salah, tetapi yang menentukan jawabannya adalah Tuhan. Dalam situasi sulit,
seperti sekarang ini, lebih baik kita mengakui ketidakmampuan kita dan memohon pertolongan Tuhan di saat paling genting. Bukan waktunya kita marah kepada Tuhan, bukan waktunya atau bahkan tidak ada waktu untuk meninggalkan Tuhan atau mencurigai Tuhan. Justru saatnya kita mengaku bahwa kita tidak berdaya jikalau bukan Tuhan yang melindungi dan memberikan kekuatan serta penghiburan sejati buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita penuh kepada Tuhan. Kita manusia tidaklah tahu akan hari esok, tetapi Tuhan persis tahu akan hari esok. Dia mengetahui bagaimana dunia ini nanti. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita, tetapi yang pasti kita imani, kita yakini Tuhan selalu beserta kita. Bagaimana cara kita melihat suatu peristiwa dengan tepat, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita pakai mata iman kita dan juga mata jasmani kita. Mari kita pakai cara pengertian yang tepat, melihat karya Yesus yang besar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, agar mata iman kami dapat melihat jikalau dunia tidak mampu melakukan apa yang kami harapkan, tetapi Yesus mampu melakukan, bahkan jauh di luar kemampuan dunia ini. Peristiwa besar yang Tuhan Yesus lakukan adalah mujizat yang dapat diterima oleh orang percaya sampai saat ini dan untuk hari selanjutnya. Ini perlu kami imani bahwa semua perbuatan Tuhan hanyalah karena anugerah kasih setia Tuhan semata buat kami. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jikalau saudara-saudara kami pada saat ini masih bergumul dengan penyakit mereka, apapun yang menghinggapi mereka dalam rumah sakit atau sedang berada di rumah mereka, jawabannya, kesembuhannya ada pada Tuhan. Dosa-dosa kami Tuhan, hapuskanlah agar kami layak menerima berkat-Mu lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2 sampai 3 dan pengumpulan persembahan kedua. Love
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.